Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas TE2E akan mempresentasikan proyek pembangkit sinyal DTMF untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Pemrograman Telekomunikasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, terdiri dari Ashifa Auriga dengan NIM 431244402, kemudian Nasya Kamila Priyono dengan NIM 431244414, dan terakhir ada Salwa Putri Mailova dengan NIM 431244419. Di slide ini, saya akan menjelaskan alur kerja sistem yang dimulai dari bagian kiri ke kanan. Pertama, pada bagian kendali input, kita menggunakan chooser untuk memilih tombol DTMF sebagai input dari pengguna. Input ini kemudian masuk ke blok logika seleksi, di mana sistem akan menentukan baris dan kolom yang sesuai. Selanjutnya, hasil dari seleksi tersebut akan masuk ke bagian pembangkit sinyal. Di sini terdapat dua sumber sinyal, yaitu frekuensi rendah untuk baris dan frekuensi tinggi untuk kolom. Kedua frekuensi ini kemudian digabungkan pada blok tambah sehingga menghasilkan sinyal DTMF. Setelah itu, sinyal yang sudah terbentuk akan melewati blok throttle untuk mengatur kecepatan pemrosesan agar tetap stabil. Terakhir, pada bagian output sistem, sinyal akan ditampilkan dalam beberapa bentuk, yaitu dikeluarkan sebagai suara melalui speaker, serta divisualisasikan dalam bentuk plot waktu dan plot frekuensi. Cara kerja sistem pembangkit sinyal DTMF. Sistem pembangkit sinyal DTMF bekerja dengan menghasilkan sinyal suara berupa gabungan dua frekuensi sinusoidal. Setiap tombol pada keypad telepon direpresentasikan oleh dua frekuensi, yaitu satu frekuensi dari baris atau row dan satu frekuensi dari kolom atau kolum. Pada sistem yang dibuat, pemilihan tombol dilakukan menggunakan blok chooser. Blok ini menyediakan 16 pilihan karakter, yaitu angka 0 sampai 9, simbol bintang dan pagar, serta huruf A sampai D. Ketika pengguna memilih salah satu tombol, sistem akan menghasilkan sebuah nilai indeks yang mewakili tombol tersebut. Nilai indeks ini kemudian digunakan pada proses variabel mapping untuk menentukan dua parameter penting, yaitu frec_row dan frec_call, sesuai dengan tabel standar frekuensi DTMF. Setelah itu, masing-masing frekuensi dimasukkan ke dalam dua blok signal source yang berfungsi untuk menghasilkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang berbeda. Dua sinyal sinusoidal yang dihasilkan dari blok signal source kemudian digabungkan menggunakan blok adder. Proses penjumlahan ini menghasilkan satu sinyal gabungan yang disebut sebagai dual tone signal, yaitu sinyal khas DTMF yang merepresentasikan tombol yang dipilih. Sinyal dual tone yang dihasilkan selanjutnya didistribusikan ke tiga jenis output, yaitu yang pertama audio sync, yang berfungsi untuk mengeluarkan suara DTMF melalui speaker, sehingga pengguna dapat mendengar bunyi dari tombol yang dipilih. Yang kedua, Kitty GUI time sync, yang digunakan untuk menampilkan bentuk gelombang sinyal dalam domain waktu, sehingga dapat diamati karakteristik sinyal secara visual. Yang ketiga, Kitty GUI frequency sync, yang menampilkan spektrum frekuensi dari sinyal pada domain frekuensi. Pada tampilan spektrum frekuensi, akan terlihat dua puncak atau peak yang menunjukkan frekuensi baris dan frekuensi kolom. Hal ini membuktikan bahwa sinyal yang dihasilkan merupakan kombinasi dari dua frekuensi sesuai dengan standar DTMF. Nah, kemudian selanjutnya pada tahap demonstrasi, simulasi program ini dijalankan menggunakan aplikasi GNU Radio Companion. Nah, ketika program ini dijalankan, sistem itu pertama-tama akan langsung menghasilkan sinyal DTMF sesuai dengan parameter awal. Nah, pada awalnya, frekuensi yang dihasilkan yaitu penjumlahan dari 697 Hz dan juga 1209 Hz, yang mana ini mewakili tombol 1 pada DTMF. Nah, kemudian ketika kita memilih tombol lain melalui chooser, untuk sebagai contoh kita memilih tombol 0, maka
pasangan frekuensi baris dan juga frekuensi kolomnya itu juga akan menyesuaikan. Nah, ketika kita memilih tombol 0 di sini, maka frekuensi barisnya ada di 941 Hz dan juga frekuensi kolomnya ada di 1336. Nah, begitu juga ketika kita memilih tombol huruf B di sini, maka frekuensi barisnya itu ada di 770 Hz dan juga frekuensi kolomnya ada di 1633 Hz. Nah, jadi dua sinyal sinus dari blok sumber itu dijumlahkan dan juga ditampilkan di plot waktu, yang mana ini dihasilkan oleh kategori time sync dan juga di plot frekuensi yang dihasilkan oleh kategori frekuensi sync. Nah, selain itu, di sini juga setiap tombol yang dipilih terdengar dari perubahan nadanya, yang mana suara itu dihasilkan oleh blok audio sync. Nah, untuk perubahan-perubahan suara pada setiap tombol yang dipilih itu menunjukkan sistem ini bekerja sesuai dengan konsep DTMF. Jadi kesimpulannya, berdasarkan perancangan dan juga pengujian yang telah dilakukan, sistem pembangkit sinyal DTMF atau dual tone multifrekuensi menggunakan GNU Radio Companion telah berhasil menghasilkan sinyal dual tone sesuai dengan tombol yang dipilih melalui kategori chooser dengan menggabungkan frekuensi baris dan juga kolom menggunakan blok signal source dan add. Sinyal yang dihasilkan dapat diamati pada domain waktu melalui time sync dan juga pada domain frekuensi melalui frekuensi sync, serta didengar secara langsung melalui audio sync sehingga membuktikan bahwa sistem telah bekerja dengan baik dan sesuai dengan prinsip dasar pembangkitan sinyal DTMF. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.